Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Kali ini kita masih membahas tentang number theory atau teori bilangan, tapi dengan pokok bahasan yang lain, yaitu order. Kita akan bincangkan konsep order, dan kemudian teorem order, dan bagaimana cara menggunakan teorem order ini untuk menyelesaikan masalah-masalah Olimpiade Matematika. Oleh karena itu, kita langsung saja kepada konsep tentang order. Kita mulai definisi daripada order. Diketahui A dan M adalah bilangan asli yang relatif prima atau greatest common divisor A dan M adalah 1. Order dari A modul M adalah bilangan bulat positif terkecil X sehingga A pangkat X kongruen 1 modul M. Jadi, order daripada A modul M adalah bilangan bulat positif kecil X sehingga A pangkat X jika dibagi dengan bilangan M memberikan sisa 1. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Misalnya tentukanlah order dari 2 modulo 9. Dengan kata lain, kita di sini diminta untuk mencari bilangan bulat positif terkecil X sehingga 2 pangkat X kongruen 1 modulo 9. Atau dengan kata lain, 2 pangkat X ketika dibagi 9 berikan sisa 1. Kita mulai dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 dibagi 9, sisanya 2. 2 pangkat 2 dibagi 9, sisanya 4. 2 pangkat 16 dibagi 9, sisanya 7. 2 pangkat 5 32 dibagi 9, sisanya 5. Nah, kemudian 2 pangkat 6 dibagi 9 menghasilkan sisa 1. Maka dapat disimpulkan bahwa order daripada 2 modulo 9 adalah 6. Kita teruskan dengan teorema yang berkaitan dengan order. Jika A dan N bilangan asli yang relatif prima atau series 1, maka berlaku A pangkat N kongruen 1 modul M jika dan hanya jika order A modul M membagi M. Buktinya, jadi di sini kita harus membuktikan dua arah, dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Dari kiri ke kanan, kita akan buktikan adalah jika diketahui A pangkat N kongruen dengan 1 modul M, akan dibuktikan order dari A modul M membagi M. Demikian juga sebaliknya, pembuktian dari kanan ke kiri. Jika diketahui order A modul M membagi N, maka dibuktikan A pangkat N kongruen dengan 1 modul M. Kita mulai dari kiri ke kanan. Nah, jika diketahui A pangkat N kongruen dengan 1 modul M, yang akan dibuktikan adalah apa? Order A modul M membagi N. Dengan menggunakan algoritma pembagian, jika diberikan M dan order A modul M, maka kita bisa menemukan bilangan bulat Q dan R sehingga 0 lebih kecil sama dengan R, lebih kecil order A modul M. Kita ketahui tadi yang akan dibuktikan adalah order A modulo M membagi N. Maka oleh karena itu, yang perlu kita buktikan adalah R ini harus sama dengan, kalau R sama dengan 0, maka kita dapat persamaan N sama dengan I dikali order A modul M. Dengan kata lain, N itu habis dibagi dengan A, N itu habis dibagi dengan order A modul M. Untuk membuktikan R sama dengan 0, kita menggunakan metode kontradiksi. Maka harus kita misalkan, kita andaikan R lebih besar dari 0. Kemudian kita substitusikan saja tadi nilai N tadi, I dikali order A modul M plus R tadi, kita substitusikan ke N, sehingga kita peroleh A pangkat I kali order A modulo M plus R. Ya. Ini tadi diketahui di awal bahwa A pangkat N kongruen 1 modulo M. Nah, sesuai dengan definisi daripada order A modulo M, maka A pangkat
order A modulo M sama dengan 1 modulo M. Nah, 1 dipangkatkan Q adalah 1 modulo M. Dan 1 kalau dikalikan dengan Q dengan A pangkat R, ya, R menghasilkan A pangkat R kongruens 1 modulo M. Jadi saya ulang lagi, ya, sesuai dengan definisi daripada order, maka kalau A dipangkatkan order A modulo M menghasilkan 1 modulo M. Nah, 1 tadi dipangkatkan Q menghasilkan 1. 1 dikali A pangkat R menghasilkan A pangkat R kongruen 1 modulo M. Ini adalah suatu kontradiksi. Kontradiksi dengan yang mana? Kontradiksi dengan definisi order A modulo M. Karena menurut definisi order A modulo M, ya, ini adalah bilangan bulat positif terkecil. Ya. Sehingga kalau dipangkatkan A dipangkatkan order A modulo M dengan 1 modulo M. Tapi ternyata kita peroleh di sini ada bilangan bulat yang lebih kecil daripada order. Dan ini adalah mustahil. Maka timbul suatu kontradiksi. Akibatnya, apa yang kita andaikan tadi bernilai salah. Kalau begitu, yang benar adalah negasinya. Apa negasinya? Ya. Nilai R tadi kalau tidak lebih besar 0, ya sama dengan 0. Akibatnya, negasinya yang benar, R sama dengan 0. Jadi ketika R sama dengan 0, berakibat order A modulo M itu membagi N. Kemudian kita buktikan dari kanan ke kiri, ini cukup mudah. Nah, jika order A modulo M membagi N, menurut definisi daripada membagi faktor suatu bilangan bulat, maka kita dapat menemukan suatu bilangan bulat K sehingga N sama dengan order A modulo K, order A modulo M dikali K. Nah, kemudian kita substitusikan aja. N sama dengan order A modulo M ini dikali K ini ke A pangkat N. Sehingga kita peroleh A pangkat N sama dengan A pangkat order A modulo M dikali K. Menurut definisi daripada order, maka A pangkat order A modulo M sama dengan 1. 1 pangkat K sama dengan 1. Sehingga kita peroleh A pangkat N kongruen dengan 1 modulo M. Dan bukti selesai. Konsekuensi daripada teorema ini adalah corollary yang berbunyi order A modulo M membagi nilai fungsi Euler di M. Jadi untuk membuktikan teorema ini, corollary ini kita perlu yang disebut dengan teorema Taussian-Euler. Perlu saya jelaskan di sini, corollary adalah suatu konsekuensi daripada sebuah teorema. Berbeda dengan lemma. Kalau lemma adalah suatu pernyataan yang benar-benar untuk membuktikan sebuah teorema. Jadi lemma muncul sebelum teorema, sedangkan corollary muncul sudah teorema. Kita ingatkan kembali bagaimana bunyi teorema Taussian-Euler dihubungkan dengan permasalahan kita sekarang ini. Ya, misalkan saja A dan M itu adalah relatif prima. Akibatnya apa? Menurut teorema Taussian-Euler, A pangkat nilai fungsi Euler di M sama kongruen dengan 1 modulo M. Nah, dari A pangkat nilai fungsi Euler di M kongruen dengan 1 modulo M tadi, dengan menerapkan teorema yang baru saja kita buktikan, maka kita akan peroleh bahwa order dari A modulo M itu membagi nilai fungsi Euler di M. Bukti selesai. Contoh, jika diketahui K itu adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1, hitunglah order dari K modulo K pangkat 2020 minus 1. Ingat di sini K-nya harus lebih besar dari 1. Kalau hanya 1, maka K pangkat 2020 minus 1
sama dengan 0. Jadi harus kita buktikan dulu. Kita buktikan dulu bahwa K dengan K pangkat 2020 min 1 ini harus apa? Relatif prima. Barulah kita bisa menerapkan konsep order. Karena tadi K itu membagi K pangkat 2020, maka di sini K pangkat 2020 min 1 dengan K itu sama saja dengan di sini K dan 1. Nah, di sini K dan 1 adalah 1. Ini kita peroleh di sini K pangkat 2020 min 1 K adalah 1. Jadi barulah kita bisa menerapkan konsep-konsep daripada order. Misalkan saja order daripada K pangkat K, dulu K pangkat 2020 min 1 sama dengan X, menurut definisi daripada order, maka K pangkat X min 1 kongruen dengan 0 modulo K pangkat 2020 min 1. Nah, di sini X ini kita bisa bagi menjadi dua kasus. X yang pertama adalah sama dengan 2020, dan yang kedua adalah X-nya lebih kecil daripada 2020. Nah, di sini K pangkat 2020 min 1 tidak mungkin 0. Kenapa? Hanya di sini sudah dibatasi, K-nya harus lebih besar dari 1. Oke, jika X tadi lebih kecil daripada 2020, X lebih kecil daripada 2020, maka K pangkat X min 1 tentunya lebih kecil daripada K pangkat 2020 min 1. Dan ini tidak mungkin menghasilkan persamaan kongruensi K pangkat X min 1 kongruen dengan 0 modulo K pangkat 2020 min 1. Oh ya, tadi K juga X ini tidak mungkin lebih daripada 2020 karena X ini adalah order. Nah, jadi satu-satunya X yang memenuhi adalah sama dengan 2020. Sehingga kita peroleh order daripada K modulo K pangkat 2020 minus 1 adalah 2020. Nomor 16. Jadi nomor 16 di sini maksudnya adalah soal ini saya ambil dari latihan soal teori bilangan dengan pembahasan order nomor 16 yang bisa di-download di bahan ajar e-learning dan Insentif di Pekalongan. Untuk lebih baiknya saya akan tunjukkan latihan. Nah, ini adalah latihan soal introductory problems. Materinya tentang number theory atau teori bilangan. Submaterinya FE-Addict and Order. Kelas 10 OSN KSM. Nah, semua soal yang ada di sini itu berkaitan tentang order dan P-Addict. Ada dua soal dari latihan soal ini saya ambil dan saya tengah bahas di sini. Ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan. Tentukanlah pembagi prima ganjil terkecil dari 2019 pangkat 8 plus 1. Perhatikan di sini kita mencari prima ganjil terkecil. Prima ganjil terkecil, ya. Yang membagi 2019 pangkat 8 plus 1. Atau dengan kata lain, apa? Kita mencari prima ganjil terkecil sehingga 2019 pangkat 8 plus 1 kongruen dengan 0 modulo P. 0 modulo P. Nah, 2019 pangkat 8 plus 1 kongruen 0 modulo P tentunya kongruen lagi dengan ekuivalen lagi dengan 2019 pangkat 8 kongruen min 1 modulo P.
kita diminta untuk mencari membagi prima ganjil terkecil P sehingga 2019 pangkat 8 kongruen min 1 modulo P. Kalau kita perhatikan mencari nilai P dengan cara trial and error, tentu sangat susah karena kita bekerja dengan bilangan bulat yang besar, yaitu 2019 pangkat 8. Oleh karena itu, untuk menyederhanakan masalah kita ini, kita harus menggiring masalah kita ini ke dalam order. Bagaimana caranya? Coba perhatikan ruas kiri dan ruas kanan. Ruas terutama min 1 ini. Coba ingat lagi, apa itu definisi order? Oke, jadi min 1 ini bagaimana kita jadikan 1? Yaitu dengan cara memangkatkan kedua ruas dengan 2. Sehingga diperoleh 2019 pangkat 16 kongruen 1 modulo P. Ingat tadi, P ini adalah pembagi prima ganjil terkecil. Jadi kalau kita ingin menerapkan order, tentunya kita harus membuktikan bahwa P dengan 2019 ini adalah relatif prima. Tapi perhatikan di sini, 2019 itu 2 tambah 0 tambah 1 tambah 9, 12. 12 itu habis dibagi 3, berarti pembagi 2019 ini bukan prima. Ini bukan prima. 2019 adalah 3 dikali 673. Jadi kalau seandainya di sini P-nya di sini 3 atau 673, maka akan menghasilkan 2019 pangkat 16 kongruen 0 modulo P. Oleh karena itu kita asumsikan bahwa P ini bukan 2, bukan 3, bukan juga 673. Jadi kalau P ini bukan 2, bukan 3, bukan 673, maka pasti 2019 dengan P itu adalah relatif prima. Oke. Kita kembali ke definisi order. Ingat tadi, kita sudah batasi bahwa P di sini adalah selain 2, selain 3, dan selain 673. Jadi ingat kembali tentang definisi order. Jadi order dari P modulo 2019 adalah bilangan bulat positif terkecil X sehingga 2019 pangkat X kongruen 1 modulo P. Oleh karena itu, order dari P dari 2019 modulo P ini 2019 modulo P ini, maka pasti habis membagi 16, atau 16 habis dibagi dengan order 2019 modulo P. Oleh karena itu, order itu pasti adalah faktor dari 16 tentunya. Apa saja faktor dari 16? Faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. 8 tidak mungkin. Kenapa 8 tidak mungkin? Karena kalau 2019 pangkat 8 kongruen 1 modulo P itu bertentangan dengan pernyataan yang pertama, yaitu apa? 2019 pangkat 8 kongruen dengan min 1 modulo P. Ingat bahwa P ini tadi saya asumsikan tidak boleh 2, tidak boleh 2. Sehingga ada terjadi kontradiksi. Nah, kalau seandainya ordernya sama dengan 1, maka 2019 pangkat 1 kongruen 1 modulo P. Masing-masing ruas di pangkat 8 menghasilkan 2019 pangkat 8 kongruen 1 modulo P. Kontradiksi lagi dengan pernyataan pertama. Kalau ordernya sama dengan 2, maka kita peroleh 2019 pangkat 2 kongruen 1 modulo P. Di pangkat keempat, kedua ruas menghasilkan 2019 pangkat 8 kongruen 1 modulo P. Kontradiksi lagi dengan pernyataan pertama. Demikian juga kalau 2019 pangkat 4 kongruen 1 modulo P, atau dengan kata lain bahwa ordernya 4. Kalau dipangkatkan kedua ruas ini, maka menghasilkan 2019 pangkat 8 kongruen 1 modulo P, kontradiksi dengan pernyataan yang pertama, yaitu 2019 pangkat 8 kongruen min 1 modulo P. Sehingga kita dapatkan bahwa order dari 2019 modulo P itu hanyalah
16. Oke, apa yang kita peroleh dari pernyataan yang terakhir ini? Order dari 2019 modul P adalah 16. Dan bagaimana cara memanfaatkannya? Kita kembali kepada corollary kita. Corollary kita mengatakan bahwa order 2019 modul P itu membagi nilai fungsi Euler P. Sedangkan nilai fungsi Euler P itu sama dengan P-1 karena P ini adalah bilangan prima. Sehingga kita peroleh apa? 16 membagi P-1. Atau dengan kata lain, P-1 sama dengan 16M. Dengan M suatu bilangan bulat. Sehingga kita peroleh apa? P sama dengan 16M plus 1. Nah, dengan mengubah-ubah nilai M ini, maka kita dengan mudah mencari bilangan prima yang kita inginkan. Misalnya saja M sama dengan 1, kita peroleh P sama dengan 17. Akibatnya 2019 pangkat 8. Nah, 2019 kalau kita bagi 17 bersisa 13. Oke, nah 13 ini kongruen dengan min 4. Nah, min 4 kalau dipangkat ke 8 menghasilkan 4 pangkat 8. Nah, 4 pangkat 2, 16. 16 itu kongruen dengan min 1 modul 17. Nah, min 1 modul 17 kalau dipangkatkan bilangan genap menghasilkan 1 modul 17. Sehingga kita peroleh persamaan kongruensinya, yaitu apa? 2019 pangkat 8 kongruen 1 modul 17. Apa yang terjadi? Kontradiksi dengan pernyataan yang pertama tadi. Ya. 2019 pangkat 8 kongruen min 1 modul P. Bagaimana kalau M-nya 2? Nah, P-nya menjadi 33. Tidak mungkin, ya, karena 33 bukan bilangan prima. Kalau 3 gimana? 49, bukan prima. 4 kali 16, tambah 1, 65, bukan prima. Kalau M-nya 5, 81, bukan prima. Nah, kalau M-nya 6, kita peroleh P sama dengan 97. Nah, 2019, kalau kita bagi dengan 97, menghasilkan sisa 79. Ya, menghasilkan sisa 79. Ya. Atau 9 pangkat 2 dibagi dengan 97 bersisa 33. 33 tadi dipangkatkan 2 dibagi 97 bersisa 22. 22 pangkat 2 dibagi 97 bersisa 96. Dan 96 ini kongruen dengan min 1 modul 97. Oke, saya ulangi tadi. Yang P sama dengan 17. 2019 kalau dibagi 17 bersisa 13. 13 itu kongruen dengan min 4. Ya. 13 pangkat 8 kongruen min 4 pangkat 8. Min 4 pangkat 8, ya 4 pangkat 8. 4 pangkat 2 kongruen dengan 16. 4 pangkat 8 kongruen dengan 16 pangkat 4. 16 ini kongruen dengan min 1 modul 17. Kalau dipangkatkan dengan 4 menghasilkan 1. Dan ini kontradiksi dengan pernyataan yang di awal tadi. Sehingga kita peroleh bilangan atau pembagi prima ganjil terkecil dari 2019 pangkat 8 plus 1 adalah 97. Oke, kita teruskan dengan soal berikut. Ini adalah soal yang cukup menantang. Berbeda dengan soal sebelumnya tadi adalah soal perhitungan, kalau ini adalah soal pembuktian. Diberikan P prima ganjil dan prima Q dan R sehingga P membagi Q pangkat R plus 1. Buktikanlah 2R membagi P min 1 atau membagi Q pangkat 2 min 1. P membagi Q pangkat 2 min 1. Nah, perhatikan di sini, P min 1 ini adalah dinilai dengan nilai fungsi Euler. Kita ingat kembali corollary kita tadi, jika A dan M adalah relatif prima atau GCD-nya sama dengan 1, maka berlaku order daripada A modul M itu membagi nilai fungsi Euler di M. Nah, kalau kita bisa membuktikan bahwa 2 ini adalah order daripada Q modul P, maka dengan mudah kita menyelesaikan masalah kita ini. Juga perhatikan di sini, P membagi Q pangkat 2 min 1. Ini kan ekuivalan dengan Q pangkat 2 kongruen 1 modul P. Lalu kita kaitkan dengan definisi order, dan kalau kita bisa membuktikan bahwa 2 ini adalah order daripada Q modul P, dengan mudah kita menyelesaikan soal ini.
Atau singkatnya, kalau kita bisa buktikan bahwa 2 atau 2R ini adalah order daripada Q modul P, maka masalah selesai. Oke. Tapi masalahnya sekarang di sini adalah bagaimana cara munculkan 2R ini. Bagaimana cara munculkan 2R ini. Oke, perhatikan di sini, karena P membagi Q pangkat R plus 1, maka pasti juga P membagi Q pangkat 2R min 1. Karena apa? Karena Q pangkat R plus 1 ini adalah salah satu faktor daripada Q pangkat 2R min 1. Ingat, persamaan identitas Q pangkat 2R min 1 kan sama dengan Q pangkat R plus 1 kali Q pangkat R min 1. Ya, oke. Karena P tadi membagi Q pangkat R plus 1, maka P juga pasti membagi Q pangkat 2R min 1. Coba apa yang kita dapatkan dari pernyataan ini? Kita kaitkanlah dengan definisi order. Ini kan ekuivalen dengan Q pangkat 2R kongruen 1 modul P. Nah, kalau kita kaitkan, kita perhatikan kembali, ya, kita kaitkan dengan definisi order, maka so pasti dari order daripada Q modul P ini pasti membagi habis 2R ini, atau dengan kata lain bahwa order daripada Q modul P adalah faktor daripada 2R. Ingat, order daripada Q modul P adalah faktor dari 2R. Nah, karena R-nya ini prima, maka faktornya adalah 1, 2, R dan atau 2R. Tapi R kan tidak mungkin. Kenapa R tidak mungkin? Karena di sini P membagi Q pangkat R plus 1. Jadi P membagi Q pangkat R plus 1 dan P-nya adalah prima ganjil. Nah, Q pangkat R plus 1 ini, P membagi Q pangkat R plus 1 ini kan ekuivalen dengan Q pangkat R plus 1 kongruen 0 modulo P. Jadi kalau masing-masing ruas daripada Q pangkat R plus 1 kongruen 0 modulo P ini kita tambahkan dengan min 2, apa yang kita dapatkan? Q pangkat R min 1 kongruen min 2 modulo P. Jadi ingat, Q pangkat R min 1 kongruen min 2 modulo P. Nah, kalau P-nya adalah prima genap atau 2, maka pastilah P ini membagi Q pangkat R min 1. Tapi di sini kan P-nya sudah dibatasi. P adalah prima ganjil. Karena P prima ganjil, maka tidak mungkinlah P membagi Q pangkat R min 1. Jadi apa tadi? Alasannya kenapa ketika P membagi Q pangkat R plus 1 berakibat P tak membagi Q pangkat R plus 1? Karena P-nya adalah prima ganjil ini. Jadi R tidak mungkin sebagai order daripada Q modul P. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kita ketahui tadi bahwa order daripada Q modul P yang mungkin adalah 1, 2, dan atau 2R saja. Tidak mungkin R, ya. Karena P tak membagi Q pangkat R min 1. Nah, kalau demikian, kalau ordernya sama dengan 1, implikasinya P membagi Q min 1. Kalau ordernya sama dengan 2, maka P membagi Q pangkat 2 min 1. Nah, bagaimana kalau ordernya sama dengan 2R? Kita ingatkan kembali tentang corollary kita terapkan dalam kasus ini. Kalau kita terapkan dalam kasus ini, maka order Q modulo P membagi nilai fungsi order di P. Karena P-nya prima, maka nilai fungsi order di P adalah apa? P-1. Dan kita ketahui tadi order Q modulo P sama dengan 2R. Akibatnya, 2R itu membagi P-1. Maka kita dapatkan, kalau P membagi Q-1, P membagi Q pangkat 2 min 1 kita jadikan 1, kita cukup tulis dengan P membagi Q pangkat 2 min 1. Jadi kita peroleh P membagi Q pangkat 2 min 1 atau 2R membagi P min 1, maka bukti selesai. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang order. Kita tadi mulai dengan definisi atau konsep order, kemudian kita membuktikan sebuah teorema tentang order. Konsekuensi daripada teorema itu adalah corollary tentang order, yang setelah itu kita gunakan corollary tadi bersama-sama konsep order untuk menyelesaikan dua soal matematika olimpiade. Dua soal saya sudah kerjakan. Silahkan kalau ada yang kurang jelas bertanya melalui WA bisa, melalui telepon bisa, melalui komunikasi di learning bisa, melalui email bisa. Dua soal cukuplah ini.
Dan sisanya silahkan kalian kerjakan buat latihan-latihan. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.